Halo Bedikers, siapa yang tak mengenal pasukan pengawal presiden? Sekelompok manusia berbadan tegap yang selalu berada di sekitar presiden ini biasanya dipenuhi para pria. Namun bukan berarti yang boleh mengawal orang nomor satu Indonesia hanya para lelaki terpilih, melainkan perempuan juga. Salah satu paspampres perempuan di Indonesia adalah Devi Rizky Rusdiani. Lantas seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. Pengawal Presiden atau Paspampres adalah satuan pengamanan khusus yang bertugas melindungi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Meskipun Paspampres mempekerjakan sebagian besar staf laki-laki, partisipasi perempuan di unit tersebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Anggota Paspampres perempuan bekerja dengan profesionalisme dan keahlian yang sama dengan rekan laki-lakinya. Pengamanan langsung anggota Paspampres wanita dilatih untuk melaksanakan tugas pengamanan langsung terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Mereka terlibat dalam pemantauan dan pengawalan di sekitar kediaman resmi, kantor, dan saat perjalanan resmi Presiden. Patroli dan pengawalan Paspampres wanita juga terlibat dalam patroli dan pengawalan di sekitar area yang berkaitan dengan kegiatan Presiden. Mereka melakukan pengawasan di perbatasan dan melindungi wilayah penting lainnya yang terkait dengan keamanan Presiden. Pelatihan dan kesiapsiagaan anggota Paspampres wanita menjalani pelatihan intensif yang meliputi keterampilan fisik, taktik, senjata, dan komunikasi. Mereka selalu menjaga kesiapsiagaan dan siap untuk merespon situasi darurat atau ancaman terhadap Presiden. Pengawalan tamu negara selain melindungi Presiden dan Wakil Presiden, Paspampres wanita juga berperan dalam pengawalan tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Mereka membantu dalam menyediakan keamanan dan pengawasan terhadap tamu penting yang datang dari negara lain. Pelatihan dan pengembangan Paspampres wanita terus-menerus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Mereka menjaga kebugaran fisik dan mental mereka agar tetap siap dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Partisipasi wanita dalam Paspampres menunjukkan inklusivitas dan kesetaraan gender dalam keamanan nasional. Penerimaan dan peningkatan peran wanita dalam unit ini adalah cermin dari kemajuan sosial dan kesempatan yang semakin merata di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa tugas Paspampres wanita sama pentingnya dengan tugas Paspampres pria dalam menjaga keamanan kepala negara. Mereka berdedikasi dan memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan Presiden dan kehormatan negara. Devi Rizky Rusdiani, salah satu dari beberapa Paspampres wanita yang mengawal Presiden Joko Widodo. Kisahnya menjadi seorang pasukan pengawal Presiden berawal dari arahan sang ayah. Ketika lulus SMA yang melanjutkan pendidikannya di Dikmaba PK TNI AD dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu, Devi melanjutkan pendidikan di Kecabangan Polisi Militer Angkatan Darat di Cimahi. Setahun berselang, wanita berusia 28 tahun ini terpilih menjadi salah satu personil Paspampres. Walau terdengar singkat, perjalanan Devi untuk menjadi anggota Paspampres bukanlah hal yang mudah. Ia harus melakukan berbagai macam tahap seleksi. Devi harus memiliki tubuh yang prima, sebab ia ditugaskan untuk menemani dan menjaga ibu negara kemanapun. Selama bertugas, Devi telah menemani Iriana Jokowi ke berbagai kota dan negara. Sebelum berangkat bertugas, ia harus menjalani sejumlah latihan seperti lari, renang, hingga menembak. Hal ini dilakukan untuk menjaga performanya saat mengawal. Devi telah bekerja sebagai Paspampres selama kurang lebih 1 dekade. Hingga saat ini, ia tetap bekerja dengan rasa bangga. Sebab baginya, tak semua orang bisa mengawal keluarga Presiden. Tak hanya itu, Devi mengaku senang jika menjalankan tugas di luar kota maupun di luar negeri, karena ia bisa mendapatkan pengalaman baru dari setiap tempat baru yang ia datangi. Di luar dari aktivitasnya sebagai Paspampres, Devi memiliki keluarga kecil yang ia sayangi. Tak lama setelah ia memulai karirnya sebagai Paspampres, tahun 2015 ia dipinang oleh seorang pria yang berprofesi sama dengannya. Devi dan sang suami pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Evan. Meski disibukkan dengan menjalankan tugas negara, Devi tak lupa untuk mengurus keluarga kecilnya. Setiap selesai berdinas, ia selalu mengajak sang buah hati bermain. Karena tak selalu bisa berada di sisi Evan,
Devi memiliki kiat-kiat tertentu agar hubungannya dengan sang anak tetap terjalin hangat. Ia memberikan pemahaman tentang pekerjaan dan tanggung jawab prajurit TNI sejak dini. Selain itu, ia memaksimalkan waktunya bersama keluarga saat pulang kerja maupun saat libur tugas. Nanganinnya gimana ya, mau nggak mau kita harus tinggal, tapi kita bujuk, kita kasih pemahaman ya, kita iming-imingi, bunda kerja dulu ya nak, nanti kita pulang main kembali, seperti itu saja. Nanti juga anak kalau udah lupa, dia fleksibel main sendiri dengan kawan-kawan. Seperti sosok perempuan yang dikenal berwajah dingin saat mengamankan Presiden satu ini, ia adalah Ambar Claudia. Ambar kerap mencuri perhatian orang yang melihatnya. Ia memiliki tubuh ramping, berkulit putih, dan rambutnya tergerai sampai bahu. Sebelum resmi menjadi Paspampres, perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur ini merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sejak kecil, Ambar memiliki cita-cita sebagai seorang polisi wanita. Lalu saat lulus SMA di tahun 2014, Ambar mengikuti seleksi menjadi polisi namun gagal. Ia pun sempat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di salah satu universitas dengan mengambil jurusan akuntansi selama 1 tahun. Sambil kuliah, Ambar mencoba ikut seleksi calon anggota TNI Angkatan Laut dan dinyatakan lulus. Ia pun meninggalkan pendidikan dan fokus menjadi anggota TNI. Beruntung Ambar mendapat dukungan besar dari orang tuanya. Selain Ambar Claudia, ada Deborah Susilowati Sembiring. Perempuan berdarah Batak ini menjadi anggota Paspampres sejak tahun 2011 dengan pengawal Herawati, istri mantan Wakil Presiden Budiono. Perjuangan Deborah untuk terpilih menjadi Paspampres bukan hal yang mudah. Ia harus menjalani tes fisik yang cukup berat. Pasalnya, Paspampres harus memiliki kecerdasan psikis dan fisik yang baik. Untuk itu, Deborah harus mampu membaca gerak-gerik tubuh seseorang, serta harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ia juga dibekali kemampuan bela diri, menyelam tanpa alat bantu, juga menembak. Tak jauh berbeda dengan Deborah, Nancy Kadir yang juga merupakan Paspampres perempuan turut melalui hal yang sama. Saat diminta untuk mengawal Presiden Jokowi pada 2018 lalu, ia langsung menyiapkan mental dan kebugaran fisiknya. Pun selama menjadi Paspampres perempuan, Nancy tidak memiliki hambatan berarti. Segala pencegahan dan penanganan risiko pekerjaan telah ia persiapkan demi keselamatan Presiden dan Ibu Negara. Nancy dan semua Paspampres wanita lainnya menjalani latihan yang sama dengan Paspampres pria. Paspampres wanita di Indonesia menjalankan tugas-tugas mereka dengan profesionalisme dan keahlian yang sama seperti rekan pria. Mereka dilatih dalam bidang keamanan, pengawalan, dan pengamanan presiden, serta pejabat negara penting lainnya.